Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir dalam NTV Prime Dialog. Pak Anam, Pak Sugeng, di segmen terakhir. Pak Anam, kalau tadi sudah kita terima informasi dua kasat reskrim ya, baik itu X maupun yang saat ini sedang bertugas, AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo sudah dipatsuskan. Nah, menurut Anda apakah kepalanya ini juga perlu diperiksa Pak Anam, yaitu Kapolres Metro Jakarta Selatan? Saya kira karena ini di etik ya, biasanya begini pertanyaannya. Kalau tadi dimulai dengan Mas Sugeng ya, kok ini diurusnya lambat, kok kenapa nggak cepat, padahal pidana itu prinsip utamanya adalah cepat. Ya, cepat dituntaskan kok lama dan sebagainya. Nah, lama dan sebagainya itu prosedural biasanya juga termasuk atasannya. Ketika bagian pengendali ini nggak memastikan prosedurnya secara benar, ya pasti akan diperiksa. Soal apakah dia terlibat ataukah tidak, ya tergantung pemeriksaannya. Tapi ya ini kelebihan dari sidang etik gitu, karena salah satunya adalah ngomong prosedur, ya statement Mas Sugeng tadi bahwa ini lambat, ya kayak ada pelambatan dan sebagainya, loh itu akan dikejar sama Paminal biasanya begitu. Dan kalau itu dikejar sampai level pengendali atau pengawasnya juga akan dikejar. Sehingga kalau pertanyaannya apakah Kapolres diperiksa ataukah tidak, dalam konteks koridor pemeriksaan Paminal pasti diperiksa. Oke, tapi belum dilakukan pemanggilan terhadap Kapolres Jakarta Selatan. Pak Sugeng, menurut Anda seperti apa? Kalau anak buahnya sudah diperiksa, apakah ketuanya juga harusnya dipanggil, Pak? Itu pasti ya dimintai keterangan. Pasti dimintai keterangan, karena kalau tidak dimintai keterangan akan ada bagian yang tidak utuh ya. Menjadi utuh apabila kerja daripada kasat serse ini diklarifikasi kepada pimpinannya, yaitu Kapolres ya. Yang kedua, informasi yang kami dapat justru Kapolres yang menilai kasus ini lambat, mandek gitu ya. Sehingga Kapolres mendesak anak buahnya kasat serse untuk memproses. Sementara kasat serse sudah terjalin hubungan terlarang ya dengan pihak tersangka melalui pengacaranya. Nah ini kan makanya kemudian si kasat serse Bintoro dipindah, baru kasus tersebut berjalan lagi dengan pemanggilan setelah diganti oleh Gogo gitu ya. Jadi ada peran Kapolres melakukan pengawasan. Nah, seperti apa pengawasannya? Tentu itu akan dinilai juga oleh Paminal. Begitu. Oke, Pak. Diminta keterangan dia. Baik, selain 4 anggota Polres yang diperiksa dan mungkin juga ketuanya nanti sedang menjalani pemeriksaan oleh Paminal, apakah menurut Anda harus ada pihak-pihak lain yang juga ikut diperiksa? Ya harus, yaitu pengacara yang tadi saya bilang. Ini mata rantai yang menghubungkan antara dua tersangka dengan oknum polisi. Mata rantai ini apakah berhasil dihadirkan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak berhasil dihadirkan karena mekanisme kode etik itu tidak punya upaya paksa terhadap warga sipil, ya, maka alat atau instrumen yang bisa digunakan adalah pemeriksaan pidana dengan pidana suap tadi. Nah, saya mendengar informasi juga dari 2 tersangka ini telah melaporkan dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang diarahkan kepada mantan kuasa hukumnya. Ini sudah dilaporkan ini, ya. Penggelapan atau penipuan terhadap mantan kuasa hukumnya, yaitu advokat EDH, ya, begitu. Baik, jadi ada banyak kasus yang mulai bermunculan ya yang ditujukan ke AKBP Bintoro ini. Baik Pak Sugeng, terakhir mungkin apakah Anda punya informasi perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka AN dan BH?
ada dua informasi yang sedang saya klarifikasi ya. Ini belum bisa saya sampaikan karena klarifikasi ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Itu saja. Baik. Baik, Pak Sugeng. Sorry, maksud saya Pak Anam. Halo? Ya, Baik. gimana? Baik, menurut Anda untuk sidang etik ini dan juga proses pemeriksaan terhadap kedua Kasat Reskrim ini diperlukan waktu 30 hari kah atau mungkin bisa dipercepat? Karena ini menyangkut perkara pidana juga, Pak. Kalau udah dipatsus ya atau diamankan itu nggak akan lebih dari 30 hari proses sidang etiknya. Kayak GWP kemarin cuma seminggu langsung jalan gitu. Apalagi ini kan sebenarnya saksinya kan juga nggak terlalu banyak. Jadi cepat aja ini bisa dilakukan. Dan saya kira Paminal sampai malam ini juga berproses itu menurut saya memang kerja dengan sangat cepat dan kami mengapresiasi itu. Ya, kecepatan dan semoga kecepatannya juga diimbangi dengan urean-urean yang detail-detail begitu. Khususnya terkait berangkatnya memang dari prosedur. Tapi dari prosedur itu bisa detail dan bisa dapat banyak fakta. Dan saya kira mungkin minggu Februari awal ya mungkin sudah sidang etik ya tergantung pemeriksaannya Paminal dan tergantung nanti Waprofnya kapan bisa disidangkan. Dan harapan kita semua semakin cepat semakin bagus gitu. Baik. Karena ini bisa terang benderang gitu. Apalagi bahannya juga bisa diambil juga sebagai bahan pembanding ya, penelusuran faktualnya bisa diambil juga dari gugatan perdata sebagai satu informasi yang bisa didalami walaupun tetap harus diklarifikasi. Baik, dari pengamatan Anda, Pak Anam, kasus ini sempat mandek pada saat AKBP Bintoro masih menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kemudian diteruskan oleh AKBP Gogo yang diduga menerima aliran dana juga. Tapi pada akhirnya terbongkar kasus ini, kasus pemerasan ataupun kasus suap. Dari analisa Anda, seperti apa peran dari masing-masing anggota? Sebenarnya secara pola sederhana kok. Kalau kasus pidana itu prinsip utamanya harus diselesaikan secara cepat. Kalau ada kasus yang tidak diselesaikan dengan cepat, sederhana pertanyaannya, ini karena buktinya atau karena yang lain? Ini karena hambatan yuridis atau karena hambatan yang lain? Atau ada tindakan-tindakan yang memang transaksional yang itu perbuatan tercela? Nah kalau lihat kasusnya sendiri, ya tim pusnya juga terbatas, sempit, ya urean kasusnya juga semakin jelas dan sebagainya. Saya kira harusnya kasus ini cepat sekali, apalagi ini Polda Metro dengan berbagai keterampilan membongkar kasus. Tapi ketika memang terjadinya sangat lama, sekian bulan berlarut-larut, ya memang persoalannya sangat serius. Ini kan kejadiannya bukan di dunia maya yang harus butuh teknologi lah, apalah. Ini kan peristiwanya peristiwa nyata. Jadi sebenarnya tidak terlalu kompleks ya. Kita akan tunggu hasil investigasi lebih lanjut kalau bisa dalam bentuk gelar perkara pidana ya, karena bagaimanapun kasus ini juga telah menyita begitu besar perhatian publik karena ini menyangkut kode etik dan juga integritas seorang aparat penegak hukum. Terima kasih Pak Khoirul Anam, anggota Kompolnas, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW. Terima kasih, selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Mas Anam, selamat